teman-teman, perkenalkan aku Sabrina. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai konsep global value chain dalam industri lokomotif Indonesia. Nah, sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan teman-temanku yang lain. Fenomena globalisasi ekonomi telah membawa perubahan besar dalam cara dunia memproduksi dan memperdagangkan barang. Pada zaman modern seperti sekarang, produksi suatu barang tidak hanya dilakukan di satu negara saja, tetapi juga tersebar secara lintas sesuai dengan keunggulan masing-masing negara. Nah, hal inilah yang menjadi dasar dari munculnya konsep seperti global supply chain dan global value chain atau yang biasa dikenal dengan sebutan GVC. Nah, sebelum itu aku ingin menjelaskan dulu mengenai apa itu konsep global supply chain dan global value chain. Secara konseptual, global supply chain adalah konsep jaringan holistik dan perdagangan internasional yang mencakup kegiatan seperti penyediaan bahan mentah, proses manufaktur, dan distribusi produk akhir ke berbagai negara. Sementara itu, global value chain atau GVC adalah sistem yang lebih menekankan pada nilai tambah atau value added yang tercipta pada setiap tahapan produksi lintas batas negara. Dalam sistem global value chain, nilai suatu produk tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi juga dari tahapan desain, inovasi teknologi, dan produksi komponen. Nah, di negara berkembang sendiri, itu tuh menempati posisi assembly atau perakitan. Sementara pada nilai tertinggi tambahan itu masih ditempati oleh negara maju yang mana memiliki kapabilitas dalam teknologi, riset, dan desain. Nah, pada industri teknologi transportasi Indonesia, khususnya pada sektor perkereta-apian, itu tuh membutuhkan banyak sekali sektor pendukung seperti logam, elektronik, terus juga ada otomotif dan digitalisasi sistem kontrol. Yang mana industri ini itu tuh membutuhkan banyak sekali pasokan internasional. Selain itu juga membutuhkan kolaborasi teknologi lintas negara. Nah, pemerintah negara Indonesia sendiri melalui rencana induk pembangunan industri nasional atau RIPIN dan peta jalan Making Indonesia 4.0 membuat pengaruh Indonesia pada global value chain semakin memiliki pengaruh besar. Nah, pada hal ini PT Inka itu tuh menjadi aktor kunci untuk membuat Indonesia ini menjadi mandiri sekaligus memiliki keterhubungan besar dalam global value chain khususnya pada transportasi kereta api. Kita membahas lebih jauh lagi mengenai PT Inka, ada baiknya kita mengenal lebih dulu sedikit latar belakang mengenai PT tersebut. PT Inka didirikan pada tahun 1981 di Madiun, Jawa Timur sebagai badan usaha milik negara yang memproduksi berbagai jenis kereta seperti kereta penumpang, lokomotif, gerbong barang, LRT, bahkan KRL. Nah, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan transportasi modern, PT Inka terlibat dalam rantai nilai global melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan internasional. Walaupun sebagian besar kegiatan produksi dan manufakturnya dilakukan di dalam negeri, nyatanya PT Inka masih bergantung pada impor kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti misalnya dari Jepang dan Jerman. Mereka memasok sistem pengereman dan peralatan mekanik presisi. Lalu ada Korea Selatan yang menyediakan sistem propulsi dan kelistrikan melalui mitra utama dengan Hyundai Rotem. Lalu negara seperti Tiongkok dan India menyediakan suplai bahan utama logam dan kebutuhan dasar kereta. Nah, Indonesia sendiri berperan penting dalam proses perakitan, pengelasan, desain, manufaktur, serta menyesuaikan desain sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan kebutuhan ekspor. Nah, struktur inilah yang menempatkan Indonesia pada posisi mid-level value chain, di mana nilai tambah utamanya bukan berasal dari penguasaan teknologi inti, melainkan dari proses perakitan, adaptasi desain, dan pengelolaan logistik. Nah, PT Inka sendiri tentu menjalin kerjasama internasional yang strategis, yang dimana ia menjalin kerjasama dengan Hyundai Rotem dari Korea Selatan, terus juga ada Star Rail dari Swiss, dan juga CRRC dari Cina dalam sektor transfer iptek. Nah, kolaborasi ini juga mendatangkan banyak manfaat nih, berupa transfer teknologi, pelatihan ketenaga kerjaan, dan peningkatan kualitas produksi suatu produk, meskipun masih hanya sebatas teknis. Buktinya saja pada
tahun 2017 PT Inka sendiri sudah mulai menembus pasar internasional yang menjadikan Indonesia itu juga sebagai eksportir sarana transportasi pada rantai nilai regional di Asia dan Afrika. Nah, yang membuat pergeseran dari posisi konsumen menjadi eksportir yang aktif dalam sistem global value chain, khususnya pada sektor transportasi. Jika kita analisis lebih dalam lagi dari perspektif teori global value chain, PT Inka ini tergolong ke dalam tahap assembly atau negara perakit. Artinya, nilai utama yang dihasilkan di dalam negeri masih tergolong kecil. Menurut data Kementerian Perindustrian pada tahun 2023, tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN produk PT Inka mencapai 45-55% untuk jenis kereta penumpang konvensional atau 30-40% untuk jenis kereta LRT atau KRL. Nah, meskipun dengan begitu, masih banyak sejumlah tantangan besar yang dihadapi, seperti PT Inka yang masih bergantung pada impor komponen-komponen penting. Lalu, dari segi kemampuan riset dan pengembangannya di tingkat nasional itu masih sangat terbatas, sehingga menyebabkan PT Inka ini sulit bersaing dengan produsen global seperti CRRC dan Bombardier. Inka sendiri merupakan contoh konkret bagaimana Indonesia sudah berkontribusi dalam global supply dan value chain dalam sektor transportasi. Nah, melalui kolaborasi internasional, kegiatan ekspor, dan juga peningkatan kapasitas industri nasional, PT Inka sendiri sudah menunjukkan kemampuan Indonesia untuk dapat berpartisipasi aktif dalam sistem ekonomi global. Meskipun kontribusi nilai tambah domestiknya yang masih terbatas, tapi langkah-langkah yang telah ditempuh oleh PT Inka sendiri sudah menunjukkan kepada arah kemandirian, kemandirian teknologi, dan industrial upgrading. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait global value chain dalam industri lokomotif Indonesia. Hope you guys enjoy while watching this. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Membahas mengenai konsep global value chain dan ada komponen untuk dan industrial upgrading. Sekian transportasi anjay. Izinkan aku memperkenalkan teman-temanku yang lain.